Halo semuanya, kembali lagi di Berpendapat. Sebelumnya, gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Nah, di video ini gue mau sharing nih, gimana sih caranya menjaga hubungan baik dengan rekan kerja kita. Jadi langsung aja tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Juni Muhammad. Di channel ini kalian akan mendapatkan video gue di segmen berpendapat, video tutorial, dan kegiatan di kantor yang akan gue upload setiap minggunya. Kalau di video sebelumnya gue ngomongin kenapa sih self care itu penting, karena masih dalam suasana lebaran dan bagi sebagian orang akan segera kembali ke kantor. So gue merasa perlu membahas topik yang satu ini. Meskipun kita sama-sama tahu nih, di lingkungan kerja kita pasti ada aja nih orang yang akan support kita atau malah nggak suka sama kita secara personal. Nah, hubungan baik dengan rekan kerja ini menurut gue sangat penting untuk diperhatiin, karena bayangin aja, hampir setiap hari dari pagi sampai sore kita akan berinteraksi dengan mereka. Jadi hubungan yang baik akan membuat lingkungan kerja lebih kondusif, dan sebaliknya kalau lingkungan yang nggak baik, kalian bisa jawab sendiri. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih. Di sini gue mau sharing aja karena gue juga masih terus belajar. Jujur, ada kalanya gue nggak suka sama rekan kerja gue, atau bahkan gue tahu mereka nggak suka sama apa yang gue lakuin, tapi gue merasa perlu untuk memperbaiki diri gue. Berawal dari pengalaman gue pribadi, lalu gue baca artikel di internet, dan semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terus gimana nih biar kita bisa menjaga hubungan baik dengan rekan kerja kita? Pertama, minta maaf. Karena sekarang masih suasana lebaran, kalian bisa minta maaf dengan rekan kerja kalian di kantor, atau mencoba memaafkan kesalahan yang mereka lakukan. Sadari bahwa selama ini banyak kesalahan yang telah dilakukan. Ketika sadar bahwa kita punya salah, semoga kita akan memperbaiki kesalahan yang ada. Coba deh minta maaf secara tulus kepada atasan atau rekan kerja kita. Pak, saya minta maaf ya, selama ini kerjaan saya belum maksimal. Semoga setelah ini saya bisa memperbaiki kinerja saya dengan lebih baik lagi. Karena dengan kita saling memaafkan, manfaatnya tuh banyak banget, baik itu secara fisik maupun mental kita. Semoga setelah kita saling memaafkan, kita bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang telah kita lakukan, dan tentunya bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi. Kedua, asah kemampuan berkomunikasi. Komunikasi merupakan sebuah skill yang perlu dimiliki oleh siapapun, baik itu yang masih kuliah, udah kerja, apalagi bagi pengusaha. Karena dengan komunikasi yang baik, orang lain akan lebih menghargai apa yang kita sampaikan, dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi pekerjaan kita ke depannya. Setiap orang diciptakan dengan sangat beragam. Kepribadian orang juga beda-beda, begitu juga dengan sidik jari manusia, itu nggak ada yang sama. Ketika kita berkomunikasi, kita juga perlu tahu nih siapa lawan bicara kita. Mungkin kalau kita baru kenal, kita belum tahu nih gimana cara yang pas buat ngomong sama orang ini. Tapi kalau hampir setiap hari ketemu, pelan-pelan kita udah mulai tahu nih kapan waktu yang pas buat ngomong, gimana sih cara yang enak buat diskusi, bahkan sampai untuk minta tolong. Contohnya kita tahu nih, rekan kerja kita orangnya nggak bisa basa-basi. Kalau kita perlu sesuatu, kita bisa jelasin secara to the point apa yang kita butuhin. Begitu juga dengan misalnya kita sebagai pegawai baru di kantor, pastinya banyak rekan kerja kita yang jauh lebih senior. Kita perlu menyesuaikan nih, gimana sih cara yang pas buat komunikasi sama senior kita. Simpelnya coba deh menggunakan 3 kata yang menurut gue sakral banget: maaf, tolong, dan terima kasih. Tentunya kita menyampaikannya dengan cara yang sopan. Gue percaya banyak banget feedback yang akan kita dapatkan dengan mengucapkan 3 kata ini. Ketiga, miliki inisiatif untuk membantu. Selain komunikasi yang baik, mempunyai inisiatif untuk membantu merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerja kita. Karena pada dasarnya orang yang punya inisiatif lebih disukai daripada orang yang pasif. Kemampuan untuk inisiatif merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan bahwa kita peduli sama rekan kerja kita. Ketika ada salah satu teman kita sedang kesulitan, kita bisa coba untuk menawarkan bantuan. Jika dia bersedia dibantu, berikanlah bantuan secara tulus. Menolong mereka yang membutuhkan akan memberikan ingatan yang baik di benak mereka tentang kita. Intinya, lakukanlah inisiatif untuk menolong dengan tulus, karena akan selalu ada hal baik yang bisa didapatkan dari apa yang telah kita lakukan ke rekan kerja kita. Kalian udah subscribe belum nih? Tolong di subscribe ya, terima kasih. Keempat, bersikap jujur dan terbuka. Bagi sebagian orang yang baru kenal, pasti kita punya rasa untuk jaga image atau masih jaga jarak sama rekan kerja kita. Tapi ketika kita udah kenal cukup lama, kita mulai tahu nih kebiasaan apa aja sih yang sering dilakukan sama mereka. Kita jadi tahu nih dari kebiasaan baik sampai kebiasaan buruk. Baik kebiasaan yang bisa dibilang personal
sampai yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Menurut gue, kita bisa menggunakan waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapat, terutama ketika kita perlu menyampaikan unek-unek kepada rekan kerja kita, baik itu sebuah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk yang menurut kita perlu diperbaiki. Misalnya, rekan kerja kita nih tiap hari datangnya telat. Lo kenapa sih tiap hari datangnya telat? Kalau gue boleh sharing nih, atasan kita tuh kurang suka kalau ada bawahannya yang telat. Gue takut lo malah dinilai jelek karena lo sering telat. Gue mau nanya dong, kenapa sih lo sering main game waktu jam kerja? Karena gue tahu nih, kerjaan kita lagi banyak. Kan kita sama-sama tahu atasan kita orangnya gimana. Kalau gue boleh kasih saran, yuk kita sama-sama kerjain kerjaan kita dulu. Kalau udah selesai, lo baru main game lagi. Gue takut atasan kita jadi nggak suka karena lo sering kelihatan lagi main game. Dengan kita menyampaikan sesuatu yang jujur, pastinya akan ada yang pro dan kontra. Tapi setidaknya dengan kita menyampaikan apa adanya, terutama dengan cara yang baik, ini merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa kita tuh peduli sama rekan kerja kita. Kelima, hargai rekan kerja kita. Dengan menghargai rekan kerja kita akan membuat kondisi pekerjaan jadi lebih nyaman. Karena dengan lingkungan kerja yang nyaman, dapat membuat pekerjaan diselesaikan bersama-sama, tentunya dengan porsinya masing-masing. Karena mungkin selama ini gue merasa gue belum bisa menghargai kerjaan mereka dengan baik. Tapi akhirnya gue mikir, karena kalau kita lagi kerja di kantor, kita tuh nggak kerja sendirian. Ada banyak orang yang membuat kita mau nggak mau harus terkoneksi nih satu sama lain. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghargai rekan kerja kita. Contohnya, ketika mereka berhasil menyelesaikan suatu project, kita bisa ngerespon dengan, wah hasilnya udah oke nih mas, paling ada tambahan sedikit, gimana kalau bagian ini dibikin lebih terang. Dengan kita menyampaikan sebuah penghargaan sederhana, gue percaya mereka akan lebih empati karena kinerjanya dihargai. Terima kasih ya mas udah bantuin kerjaan saya. Pada akhirnya, gimana cara kita menjaga hubungan baik dengan rekan kerja itu berawal dari niatnya. Contohnya, gue pengen nih bikin suasana kerja lebih nyaman. Habis itu kalian bisa deh cobain satu persatu poin yang udah gue jelaskan di atas. Atau kalau kalian punya cara yang lebih efektif, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sekian video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.